Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat otomotif, jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto ya. Channel yang membahas tentang perbaikan mobil, tips ataupun tutorial. Pada kesempatan kali ini kita ada konsumen, yaitu Daihatsu Xenia LI dengan kendala fuel cylinder ataupun indikator bahan bakar itu tiba-tiba naik pada saat jalan. Jadi yang sebelumnya di seperempat atau satu strip itu tiba-tiba naik jadi full. Selain itu, indikator temperatur dia juga langsung naik sampai hot, sampai paling atas ya pada saat digunakan jalan. Nah seperti itu, kontak on dia langsung naik. Dan tidak ada record overheat sebelumnya, misalkan air radiator nambah atau berkurang, kemudian digunakan luar kota, mesin panas, indikator ini naik, itu tidak pernah ada terjadi rekod seperti itu. Kemudian kita lihat dulu ya pada bagian mesinnya. Jadi ownernya itu sempat takut menggunakan mobil ini. Setiap 2 km itu beliaunya berhenti, kemudian mematikan mesin, takutnya kalau terjadi kerusakan yang fatal pada mesinnya. Ini kita nyalakan AC, dan beliau menyampaikan awalnya datang ke bengkel itu dengan keluhan bahwasanya mesinnya itu overheat. Mengacu indikator ini yang naik ya, indikator temperatur naik. Jadi beliau langsung memvonis bahwasanya mesinnya overheat. Akan tetapi setelah saya periksa pada bagian mesin, ini pada mesinnya aman. Kita buka aja. Kondisi mesin sudah panas. Tidak ada gelembung udara sama sekali. Ya, air radiatornya juga tidak nyembur, kemudian cadangannya ini juga tidak bertambah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dalam kondisi normal, tidak terjadi overheat. Jadi yang bermasalah adalah indikator yang berada di mesin ya. Kita vonis untuk melakukan pengecekan kabel-kabelnya. Jadi tidak kita scan ataupun lain-lain. Tidak kita cek suhunya karena memang mesinnya ini sangat normal, tidak panas ya. Hanya saja indikatornya yang bermasalah. Nah ini ya. Kemarin juga ada beberapa sahabat-sahabat itu dari beberapa pulau itu yang konsultasi ada kasus seperti ini pula. Dan nanti video ini mungkin bisa dijadikan acuan untuk perbaikan ya. Siapa tahu trouble-nya sama. Oke, sekarang untuk kasus seperti ini pada umumnya indikator error seperti ini, untuk yang pertama itu yang kita periksa adalah kabel groundnya. Jadi pernah ada kasus mobilnya itu digunakan banyak tikusnya, terjadi trouble seperti ini. Setelah kami periksa ternyata kabel groundingnya ini putus karena di sini ada lubang dan sering sekali digunakan untuk keluar masuk tikus ya. Nah dulu pernah ada kasus seperti ini. Ini kabelnya dia sampai putus, kabel yang warna coklat seingat saya. Tapi pada kasus ini ternyata kabelnya ini utuh, nggak ada masalah. Kemudian kita lepas aja speedometernya. Oke, di sini ada satu baut ya. Kita lepas gunakan obeng yang pendek, kemudian kita tarik. Ini cara melepasnya sangat mudah. Tinggal kita tarik aja. Kemudian ini ada 4 baut. Tadi sudah saya lepas. Kemudian tinggal kita tarik aja. Kita tarik, di sini ada 2 soket di belakangnya.
Ada 2 soket, nanti kita cabut sama kabel speedometernya. Nah, untuk mengeluarkannya ini harus kita putar ya. Speedometernya ini harus kita putar, kita balik seperti ini. Kemudian kita lepas soketnya, ini ada 2 soket. Dan bisa kita lihat ternyata rangkaiannya ini kebakar ya. Terbakar, jadi mungkin ada yang konslet, ada penjemperan kabel mungkin ya. Nanti kita periksa kira-kira apakah penyebabnya, kemudian ini kita perbaiki. Semoga saja nanti bisa normal kembali ya. Oke, ini adalah kondisi speedometer tadi ya. Kalau kita cermati ya, ini merupakan B+, maksud saya IG. Kemudian yang di sini itu ada 2 poin yang leleh ya. Ada 2 poin yang leleh. Ini ada 2 pin yang leleh. Jadi di sini sama di bagian sini. Tapi setelah kita cermati, ternyata ketika sampai sini ya, ini dia berpindah. Yang di sini adalah lelehnya bagian bentar. Sini ya, sampai sini dia leleh. Kemudian ketika melewati sini, itu yang leleh bagian yang ini. Jadi kita simpulkan tidak ada wiring yang kabel yang dijemper. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, ini ada bekas. Nah ini ya, ini yang menyebabkan speedometer rusak. Jadi ada kemungkinan di sini ada besi yang nempel, kemudian bergesekan sudah cukup lama, beberapa waktu, dan akhirnya tadi terjadi konslet. Kita lihat aja pada mobilnya ya. Nah ini, kita lihat pada panel speedometernya. Di sini ada baut 10-an. Dan terlihat jelas ini ada bekas nempel di speedometer, warnanya kan kelihatan. Nah ini tadi merupakan baut dari sini. Ada kemungkinan dulunya bongkar AC tapi ini lupa dikerasi ya. Tidak dikerasi, akhirnya kendor sendiri, terus jatuh ke sini nempel ke speedometer tadi ya. Kemudian terjadi konslet atau short. Nah ini. Jadi tersangka utamanya sudah ketemu, tidak ada jemperan kabel. Hanya saja ada baut yang menempel pada speedometer ini ya. Jadi dia langsung sentuhan 2 jalur pada speedometer dan mengakibatkan konslet. Nanti kita coba ini pasang kembali, terus speedometernya kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, jadi letaknya di sini. Oke, ini setelah kita lakukan perbaikan pada panel speedometernya, kita coba ya. Indikator bensinnya dia masih naik. Kemudian untuk indikator temperatur, tadi kan saat kontak on mesin hidup dia langsung naik sampai posisi hot ya. Kita kontak on, temperatur naik, tapi nggak nyampe setengah dia sudah berhenti ya. Kemudian tinggal kita amati jarum fuel sendernya sambil kita hidupkan mesin ya. Kita tunggu beberapa saat. Untuk indikator bensinnya, fuel sendernya, ini dia sudah mulai turun. Kemudian untuk temperatur dia sudah berhenti di bawah garis tengah ya. Kita coba hidupkan beberapa saat. Apakah nanti error lagi atau tidak setelah kita perbaiki. Jadi kita tunggu sampai indikator temperatur di tengah-tengah, kemudian indikator volume bahan bakar, nanti dia berhentinya di mana, nanti coba kita periksa lagi. Kalau menurut ownernya itu bensinnya hampir habis ya, jadi di strip pertama kalau nggak salah. Kita cek aja, biarkan hidup beberapa saat sambil ngetes mesinnya juga ya. Untuk temperatur aman, jadi dia sudah mendekati garis tengah.
Perkiraan suhunya di sekitar 80 derajat Celcius. Oke, untuk indikator volume bahan bakarnya dia turun lagi. Kita tunggu sejenak. Nanti kalau sudah normal baru kita pasang cover speedometernya. Oke ya, setelah kita hidupkan beberapa saat, ternyata indikator bahan bakarnya berhenti di strip kedua. Ternyata kedua ya. Jadi ini sudah berhenti. Volume bensinnya segitu, kemudian temperatur sudah stabil di setengah. Jadi kondisinya sudah normal ya. Oke, terima kasih sudah nyimak video dari kami. Untuk Anda yang mengalami kasus seperti ini, indikator temperatur naik tapi mesin normal, kemudian indikator bensin bahan bakar juga error, bisa langsung merapat ke tempat kami ya. Nanti akan kita perbaiki, kita bantu perbaiki. Dan atau yang ingin konsultasi bisa meninggalkan komentar di bawah video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.